Saudara, pemerintah menyatakan tingkat keparahan dan kematian akibat paparan COVID-19 varian Omikron tidak bisa diabaikan lagi. Selain percepatan vaksinasi, langkah mitigasi apalagi yang disiapkan oleh pemerintah menghadapi varian Omikron? Lalu bagaimana kesiapan Indonesia membuka jalur pariwisata antar Indonesia-Singapura di tengah terus naiknya kasus COVID-19, terutama varian Omikron di Singapura. Kami akan bahas hal ini bersama Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan yang juga juru bicara Satgas COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Iya. Selamat malam. Baik, sebelum saya ke Bu Siti Nadia, saya ingin ke Pak Dubes dulu, Pak Bung Tommy. Pak Dubes, Bung Tommy, varian Omikron di Singapura lebih lama di Indonesia hingga bahkan sampai sekarang masih cukup tinggi, betul demikian? Di Singapura memang dalam 14 hari terakhir ada 25.000 kasus, tetapi itu bukan hanya Omikron, tetapi semua kasus COVID-19. Sejak hari Jumat yang lalu, Singapura membuat cara penanganan COVID yang berbeda, tidak lagi membedakan antara Omikron dan varian yang lain. Kenapa? Yang kedua, peraturan terbaru yang dilakukan sejak hari Jumat, jumlah kasus itu berdasarkan hasil PCR dan hasil dari tes antigen yang dilakukan secara individual maupun dokter yang melakukan pemeriksaan secara antigen pada orang-orang yang ada gejala tetapi gejalanya ringan. Oke, Pak Dubes, Mas Tommy bisa dijelaskan kenapa kemudian tidak dipisahkan antara Omikron dengan varian lainnya? Bukankah Omikron yang tengah naik signifikan angkanya? Karena pemerintah Kementerian Kesehatan Singapura melihat kasus Omikron itu memang penularannya tinggi, tetapi tingkat kesakitan dan bahkan fatalitasnya rendah. Yang kedua, pemerintah Singapura merasa bahwa sekarang ini jumlah orang yang dirawat di rumah sakit jumlahnya hanya sekitar 250 orang yang membutuhkan oksigen sekitar 13 orang. Dan tiap hari dalam 5 hari terakhir yang meninggal 1 orang. Jadi dengan dasar itu melihat bahwa Omikron itu tidak terlalu berbahaya, apalagi 91% masyarakat Singapura sudah divaksinasi dan sudah dibooster. Meskipun angkanya terus naik ya? Angkanya naik, angka bahkan positivity rate-nya naik pekan ini menjadi 2,7%, tetapi mereka lebih confident karena sekali lagi berbeda dengan Delta. Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit tidak cukup banyak, dan kalaupun kemudian mereka dirawat tidak membutuhkan perawatan ICU yang dalam jumlah yang besar. Oke, waktu Delta juga Singapura juga berbeda dengan negara lain karena vaksinasinya tinggi, juga tidak sebanyak negara lain ketika berbicara soal tingkat fatalitas. Saya ingin ke Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Satgas COVID-19. Bu Nadia, angka di Indonesia terus naik dan mencatat kematian perdana ya, 2 orang terkait dengan varian Omikron. Bisa jelaskan soal ini, Bu Nadia? Iya, jadi kita kemarin hari Sabtu tepatnya menerima laporan adanya penambahan kasus Omikron dan juga kabar 2 orang dengan kematian akibat infeksi COVID-19 yang disebabkan varian Omikron ya. Jadi kedua almarhum dan almarhumah ini memang yang satu merupakan transmisi lokal, laki-laki lansia usia 64 tahun ya, dan belum divaksin. Ada komorbid? Memiliki riwayat komorbid, betul sekali, tekanan darah tinggi dan riwayat ginjal. Sementara yang satu perempuan sudah divaksin tapi memiliki penyakit komorbid diabetes yang tidak terkontrol ya. Jadi pada waktu terinfeksi itu kondisi diabetesnya itu masih dalam kondisi akut. Yang perempuan ini juga lansia? Usianya 54 tahun. Oh, 54 tahun. Lansia. Oke, belum tergolong lansia ya. Baik, jadi yang pertama lansia belum vaksin sama sekali ya?
Belum, kalau menurut informasi sementara dikarenakan yang almarhum ini memiliki riwayat hipertensi ya, dan juga ada riwayat ginjal, jadi masih ragu-ragu untuk Oh, mendapatkan oke. vaksinasi. Mungkin pada saat mau divaksin tinggi tensinya jadi nggak jadi. Mungkin ada riwayat seperti itu, Bu Nadia. Iya, ya mungkin Oke. dikatakan sih kontrol ke puskesmas ya, tapi terlihat kalau dari data pada waktu masuk ke rumah sakit tekanan darahnya cukup tinggi. Ya, artinya Satgas mau mengatakan bahwa Omikron tetap varian yang tidak seganas varian Delta. Iya betul, sejak tanggal 15 Desember kita menemukan kasus Omikron baik dari pelaku perjalanan luar negeri maupun transmisi lokal ya. Kalau saat ini kita melihat sudah 1.626 kasus Omikron, di mana yang lokal itu 369, tapi kita punya 238 yang juga merupakan transmisi lokal sedang kita lakukan tracing ya. Ini kita tahu dari total kasus 1.626 ini yang berakhir dengan kematian hanya 2, dan kemudian yang memiliki gejala sedang 2 ya, tapi kemudian sembuh. Sisanya ada 300-an yang dengan gejala ringan, batuk dan pilek ringan. Sisanya itu adalah hampir 1.300 lebih itu dalam tidak bergejala. Jadi memang terlihat lebih ringan atau mild ya dibandingkan. Ya, meskipun ada pernyataan terbaru dari Direktur Umum WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menyatakan bahwa bisa terjadi perpindahan virus COVID varian Omikron yang lebih ganas. Ini ditunjukkan pada kejadian beberapa negara di Eropa yang tingkat kematiannya tinggi, termasuk juga di Amerika Serikat. Bagaimana kemudian menanggapi ini? Termasuk juga saya akan kembali dengan penanganan COVID-19 di Singapura. Apa yang bisa kita pelajari soal ini? Kami akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.